masyarakat di pesisir Pantai Karesong. Cara mengubah limbah dari kulit udang menjadi adalah larutan asam klorida atau HCl, gitu yang kayak begini bentuknya. Ya, kita blender sampai dia halus. Nanti harus ada pemasakannya berapa jam, 1 jam gitu. Nanti kita lewat video. Kan tadi yang kita sudah mix ini kita saring dulu. Hasilnya setelah kita saring dia menjadi hasil dari ini apa itu ya? Jadi kayak serbuk. Jadi kayak serbuk ya. Kalau kita saring ini punya yang pertama namanya jadi serbuk. Ya. Dalam tungku dan kita. Jadi ini sebenarnya prosesnya kita aduk-aduk dan kurang lebih proses ini dalam komik ya, apa tadi ya? Nah, itu sebagai yang tadi tadi ya tadi disaring. Nah. Baik Bapak Ibu, di sini ada bahan-bahan untuk kita membuat kitin dan kitosan dari kulit udang. Nah, prosesnya adalah kita menyiapkan bahan-bahan yaitu kulit udang yang sudah dikeringkan. Setelah itu kita siapkan bahan kimia NaOH. Selanjutnya larutan CH3COOH atau biasa kita kenal dengan larutan cuka. Yang keempat kita siapkan asam klorida atau HCl. Yang kelima bahannya adalah Aquades. Yang keenam itu kertas PH. Yang ketujuh kertas saring seperti ini. Yang kedelapan adalah citric acid. Citric acid ini fungsinya nanti untuk membantu membersihkan, memutihkan toilet. Yang keenam kita gunakan vanish. Vanish itu semacam pemutih pakaian tapi yang berbentuk serbuk. Gunanya ini untuk lebih membuat toilet nanti menjadi lebih bersih dengan campuran kitin kitosan dari udang. Yang selanjutnya adalah pengharum ya Bapak Ibu, karena ini kita gunakan untuk sebagai bahan pewangi saja. Jadi merek apapun boleh. Pengharum apapun boleh, pengharum pakaian atau boleh juga ya kalau ibu bapak mau haluskan pakai blender juga boleh. Cuma alat kami di sini putar. Setelah udang yang kering tadi kita blender, hasilnya seperti ini. Ya terlihat masih ada ini Bu ya, yang Bapak Ibu masih ada yang kurang halus, tapi tidak apa-apa, kita saring saja langsung. Udang yang dikeringkan tadi kita saring. Jadi yang diambil adalah yang paling halus. Nah, ini yang akan kita campurkan dengan NaOH. Dia akan menghasilkan serbuk halus seperti ini. Bisa dilihat serbuk halusnya seperti ini. Ini yang akan kita olah menjadi kitin dan kitosan. Oke, baik. Jadi saya sisihkan dulu ampasnya.
selanjutnya. Ya. Jadi kita campurkan NaOH. Ya, ion OH-nya ini sebanyak 200 gram untuk 2 liter air. Jadi saya campurkan 250 gram serbuk udang yang disaring, 200 gram NaOH, dan 2 liter air. Kita campurkan semua. Airnya juga kita campur. Ya, larutan ini kita olah dan diaduk sampai merata. Dalam petunjuknya Bapak Ibu itu harusnya diseker. Ya, diseker itu bisa mungkin Ibu pakai Bapak Ibu pakai blender mungkin bisa, tapi tidak apa-apa kita pakai cara manual. Sebenarnya tujuannya hanyalah untuk membuat semua bahan-bahan ini tercampur dengan rata. Selanjutnya jika sudah larut tercampur rata seperti ini Bapak Ibu, yang tadi serbuk udang NaOH dengan air sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan ke bisa menggunakan panci ya. Ini fungsinya kita mau panaskan dengan suhu 8-90 derajat Celcius. Ya, saya sarankan kalau mengolah ini Bapak Ibu memakai masker dan sarung tangan karena ini kita sudah bersentuhan dengan bahan-bahan kimia. Oke, mungkin oke. Ya, jadi ini kita masak atau kita panaskan kurang lebih 1 jam, tapi dengan api yang sedang saja, ya. Jadi kita tunggu ya Bapak Ibu kurang lebih 1 jam. Bu, tadi setelah dipanaskan 1 jam dan didinginkan, sekarang keadaan cairan ini sudah dingin, kita tuang dulu ke wadah karena kita akan saring. Oke. Oke. Kita akan saring menggunakan kertas saring. Kertas saringnya itu seperti ini. Kertas saringnya. Cuma ini karena cairannya banyak, kita saringnya sedikit-sedikit Bapak Ibu ya. Gunakan kertas saring untuk proses akhirnya karena kita membutuhkan residunya. Residu adalah ampasnya, ampas akhirnya. Ya, kita biarkan dulu saja Bapak Ibu sampai dia tersaring betul, jadi yang tersisa adalah ampasnya. Seperti yang ada dalam petunjuk bahwa yang kita saring ada filtratnya dan ada residunya. Jadi yang kita ambil adalah residunya, sedangkan filtratnya ini kita buang. Ya, jadi Bapak Ibu terdapat residu seperti ini, ampas Ibu ya, Bapak Ibu ya. Yang tadi Bapak Ibu lihat banyak yang kita gunakan, akhirnya setelah diolah menjadi seperti ini. Nah, ini kita oven, dikeringkan dalam oven sampai dia betul-betul kering. Oke, saya singkirkan dulu. Jadi ya, kita
lebar. Ya, kita dalam oven. Kita keringkan kurang lebih 30 menit. Ya, kita tunggu. Setelah di oven tadi dikeringkan, hasilnya seperti ini Bapak Ibu, sudah kering ya. Jadi untuk tahap selanjutnya kita masuk ke proses demineralisasi ya. Nah, prosesnya itu adalah mencampur udang kering ini, residu ini yang telah kita oven tadi ya, dengan cuka atau CH3COOH ya. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita campur dengan larutan cuka. Ini menyengat baunya Bapak Ibu ya, jadi ini saja, pelan-pelan saja. Oh, ini sudah ini. Oke, kita tahan ini dulu. Oke. Jadi di situ adalah 700 ml ya. Kita campur setengahnya ya Bapak Ibu. Setengah dari botol ini. Sangat menyengat, jadi disarankan Bapak Ibu memakai masker ya. Terus deseker lagi. Deseker artinya dicampur, diaduk sampai dia betul-betul tercampur dengan rata. Oke. Oke. Setelah tercampur dengan rata, proses selanjutnya adalah dipanaskan kembali. Dipanaskan kembali sama dengan tahap pertama tadi. Dipanaskan kembali, ini prosesnya 1 jam Bapak Ibu ya. Oke, sambil kita menunggu ini ya, kita nanti ke tahap selanjutnya. Bu, tadi setelah dipanaskan 1 jam dan didinginkan, sekarang keadaan cairan ini sudah dingin. Kita tuang dulu ke wadah karena kita akan saring. Oke. Oke, kita akan saring menggunakan kertas saring. Kertas saringnya itu seperti ini. Kertas saringnya. Cuma ini karena cairannya banyak, kita saringnya sedikit Bapak Ibu ya. Gunakan kertas saring untuk proses akhirnya karena kita membutuhkan residunya. Residu adalah ampasnya, ampas akhirnya. Ya, kita biarkan dulu saja Bapak Ibu sampai dia tersaring betul, jadi yang tersisa adalah ampasnya. Ya Bapak Ibu, hasil residunya tadi kita tuang kembali ke dalam wadah. Ya. Terus kita cuci dengan Aquades.
cuci dengan Aquades. Nih, Aquades. Ya, diperkirakan saja Aquadesnya berapa. Ini untuk mencuci saja. Sampai pH netral. Lalu kita uji coba dengan netral. Kita uji pH-nya ya Bapak Ibu. Kita uji pH-nya. Setelah dicuci dengan Aquades, kita uji pH-nya. Dia condong ke warna yang mana? Untuk pH untuk pH 3 kita untuk pH 3 dia berwarna seperti ini. Jadi nanti kita lihat sejauh mana warnanya warnanya terbentuk dari pengetesan ini. Oke. Hasilnya sudah netral ya Bapak Ibu. pH 3. Warnanya hampir sama ya. Oke, berarti tahap ini selesai. Kita lepaskan dulu. Selanjutnya kita saring kembali. Ya, kita ambil ampasnya kembali ya Bapak Ibu. Kembali kita oven kembali Bapak Ibu. Nah, ini kertasnya sudah ini ya, kertas saringnya sudah tidak maksimal, tidak apa-apa. Nah, ini sudah hampir tahap proses akhir. Mungkin nanti untuk prakteknya Bapak Ibu bisa sediakan kertas saring yang lebih. Oke, ya jadi ya kita masak kembali. Tahap terakhirnya adalah kita melakukan penyaringan kembali. Ya, seperti ini Bapak Ibu, kita melakukan penyaringan kembali dan saringan terakhir. Inilah yang disebut dengan kitosan. Jadi kulit udang yang tadi kita olah dengan beberapa bahan kimia. Proses terakhirnya adalah ini. Setelah ini kita oven kembali untuk mendapatkan serbuk kitosan, serbuk kering dari kitosan. Jadi kita oven kembali ya Bapak Ibu. Jadi hasilnya memang sangat sedikit. Jadinya menjadi sangat sedikit setelah kita olah. Karena dia
jadi hasil akhir atau kitosan yang telah kita buat dari beberapa tahap adalah hasilnya seperti ini. Dia berbentuk serbuk ya, dan menjadi kurang lebih 1 sendok makan. Nah, inilah yang akan kita campur dengan citric acid, pemutih pakaian ya, dan pengharum. Ini pengharumnya bisa apa saja. Saya sengaja pilih pemutih pakaian bubuk biar lebih maksimal. Jadi kita campurkan ya, kita campurkan 1 sendok citric acid. Ini dengan takaran air 1 liter, Bapak Ibu. Jadi 1 sendok makan kitosan kita campur dengan 1 sendok makan citric acid. Setelah itu kita campur dengan 1 sendok makan pemutih pakaian ya, merek apa saja Bapak Ibu, yang penting dia pemutih pakaian. Boleh Bapak Ibu juga gunakan pemutih pakaian yang cair, boleh. Dia takarannya adalah 1 sendok makan. Dan untuk pengharumnya itu tergantung dari selera masing-masing Bapak Ibu. Kalau mau lebih harum bisa lebih dari takaran, tapi yang saya gunakan ini cukup